Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mata Najifah. Kenalin, aku Tiara. Kamu kenapa? Sini cerita. Kamu kenapa? Sini cerita. Jadi di episode podcast kali ini kita kedatangan Mbak Cahya Novita. Mbak Cahya ini adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan yang lokasi di Yogyakarta. Kita di sini akan membahas tentang sharing-sharing mengenai apa aja yang harus dipersiapkan sebelum memasuki ke jenjang dunia perkuliahan. Nah, jadi biar lebih kenal lagi, kita mempersilakan Mbak Novita untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Cahya Novita. Aku adalah salah satu mahasiswi yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai saja ya Mbak. Kita ngobrol-ngobrol sharing, santai-santai aja. Oke, langsung saja kita mulai sharing-sharing Mbak Cahya. Mbak Cahya waktu itu sebelum masuki ke jenjang perkuliahan apa aja yang harus dipersiapkan? Ya teman-teman, sebelum memasuki jenjang perkuliahan, aku sebelumnya pada saat di SMA, bahkan ketika sebelum masuki ke jenjang SMA, sudah mempersiapkan plan-plan apa saja yang harus aku laksanakan ketika di SMA tersebut. Dan aku menyebutnya adalah study plan. Nah, jadi yang terdapat dalam study plan itu apa aja sih ya Mbak, kan kayak gitu kan. Nah, kalau aku pribadi dalam study plan tersebut yang pertama terdapat nilai akademik kan. Dimana nilai akademik itu harus standar. Otomatis ya kalau misalkan nilainya nanti turun, kita berusaha untuk mengejar agar nilainya itu kan tinggi gitu. Dimana kalau misalkan nilai kita udah aman, otomatis kita ada peluang untuk ada peluang untuk masuk ke perguruan tinggi itu dengan biaya yang gratis dari jalur pemerintah seperti itu kan. Kayak beasiswa gitu. Terus yang kedua dari sisi non akademik atau dari prestasi yang dari luar akademik itu ataupun bisa dari yang akademik. Misalkan teman-teman unggul dalam hal apa, teman-teman bisa kejar prestasi tersebut di masa jenjang SMA gitu. Nah, dimana kan nanti sertifikat atau piagam tersebut kita bisa menggunakannya untuk di perkuliahan seperti itu kan. Terus yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk ikut organisasi ataupun ekstrakurikuler. Dimana ketika kita mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler tersebut kan kita lebih banyak pengalaman dari bagaimana kita kerja sama tim, terus bagaimana kita melatih kepemimpinan kan, dan juga ada juga skill public speaking yang benar-benar aku dapatkan dari organisasi atau ekstrakurikuler gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin yang keempat itu dari segi skill bahasa Inggrisnya kan. Dimana kan sekarang itu emang skill bahasa Inggris tuh diperlukan banget gitu loh. Jangan sampai teman-teman tuh ngerasa seperti aku kayak terlambat banget untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah dipersiapkan, teman-teman bisa untuk mendapatkan jalur beasiswa dengan kuliah gratis kan. Nah, ketika semuanya sudah dipersiapkan, entah itu dari nilai akademik maupun non akademik, prestasinya dan skill bahasa Inggrisnya sudah mumpuni, teman-teman bisa untuk mencoba jalur beasiswa. Nanti selama di perkuliahan tersebut teman-teman akan gratis seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, yang harus dipersiapkan itu kita harus memperhatikan nilai kita dan prestasi kita, dan sebisa mungkin kita harus aktif organisasi di sekolah tersebut. Dan benar kata Mbak Cahya, sekarang bahasa Inggris itu sangat penting dan kita bisa belajar bahasa Inggris itu di mana aja. Kita bisa belajar dari YouTube atau ikut bimbel-bimbel dari IG online gitu. Nah, dari sebelum memasuki ke jenjang itu, kapan kita harus mulai untuk mempersiapkannya?
Untuk mempersiapkannya sendiri sih sebenarnya dari sebelum kita masuk ke jenjang SMA ya Mbak. Karena kan kita dari awal semester 1 sampai nanti kita lulus, kita harus merancang apa saja yang akan kita lakukan. Tapi ketika kita terlambat menyadari bahwa kita harus membuat plan, lakukan plan tersebut saat kamu menyadarinya. Entah itu dari awal kelas 12, meskipun itu waktu yang terlambat, ya lakukan. Seenggaknya kita sudah mempunyai plan seperti itu. Dan kalau bisa itu dari pas awal masuk SMA ya? Iya, bahkan sebelumnya ya. Sebelumnya ya. Tadi kan Mbak Cahya bilang sebisa mungkin plan itu dibuat sebelum kita memasuki jenjang SMA ya Mbak? Iya. Nah, mengapa kita harus mempersiapkan itu? Sedangkan siswa-siswi sekarang itu kebanyakan merasa terlambat karena pas masuk SMA itu mereka belum ada kepikiran untuk masuk ke jenjang perkuliahan dan mereka nggak ada persiapan itu. Mereka itu kebanyakan sekarang terlambat mempersiapkannya itu dari pas kelas 12 gitu. Kenapa sih kita harus membuat plan tersebut bahkan sebelum kita masuk ke SMA? Iya. Karena dari pengalaman pribadi aku sendiri ya Mbak, ketika kita tidak mempunyai plan, kita bakalan bingung arah kita itu akan kemana. Iya. Tapi ketika kita sudah dari awal itu mempunyai plan, kita akan melakukan apa. Tapi ketika plan tersebut tidak berjalan karena kita sudah mempunyai plan, otomatis kalau plan itu nggak cuma satu jalan kan Mbak. Iya. Pasti ada berapa yang harus kita lakukan, banyak kan. Jadi meskipun yang nanti satunya itu gagal, pasti ada jalan lain karena kita sudah merencanakannya dari awal. Nah, untuk kebanyakan siswa itu kan terlambat menyadari bahwa mereka harus membuat plan pada saat kelas 12. Mungkin karena dari awal memang mereka tidak ada arah untuk kedepannya akan kuliah atau enggak gitu kan. Nah, oh iya, mungkin salah satunya karena terkendala dari biaya, restu orang tua dan yang lain sebagainya gitu kan. Tetapi ketika kita sudah membuat plan, ketika nanti kita terkendala biaya, kita bisa mencari beasiswa karena kita sudah membuat plan. Otomatis kalau beasiswa kita harus mempunyai nilai yang bagus, lalu prestasi dan juga kemampuan yang lainnya agar kita bisa tidak terkendala di dalam hal ekonomi gitu. Jadi kenapa sih kita harus persiapkan hal itu sedari awal? Karena tadi Mbak, kita tuh nggak tahu kedepannya, kita barangkali wallahu alam kan kita bisa terkendala biaya, kita bisa terkendala dari restu orang tua, makanya kita harus mempersiapkannya agar kita punya jalan lain seperti itu Dan nggak hilang arah. iya. Dari plan itu kan ada yang harus dilibatkan juga ya. Nggak mungkin kan kita berjalan sendiri kan, tentunya perlu arahan juga. Nah, siapa aja yang perlu dilibatkan mengenai plan kita? Mengenai siapa saja yang harus terlibat dalam plan yang telah kita buat, yang pertama itu dari orang tua, karena seperti yang aku bilang tadi, kedepannya kita mungkin tidak tahu akan terhalang restu atau tidak. Makanya dari awal itu kita harus melibatkan orang tua agar orang tua itu sedari awal sudah merestui kita. Karena kan restu Allah itu tergantung dari restu orang tua. Makanya orang tua tersebut harus dilibatkan dalam plan yang telah kita buat. Dan juga untuk dari plan-plan tersebut kita kan harus ada nilai yang naik. Nah, dari salah satu plan tersebut kan kita juga harus mempersiapkan nilai prestasi, di mana ketika kita akan mempersiapkan nilai prestasi tersebut harus melibatkan guru-guru kan, seperti itu. Mungkin yang perlu dilibatkan dalam plan tersebut adalah orang tua dan guru, seperti itu. Oke. Karena restu orang tua itu sangat penting ya teman-teman. Iya. Oke, mengenai restu orang tua nih, bagaimana kalau semisal
pilihan kita dan pilihan orang tua atau jalannya kita dengan orang tua itu berbeda. Kadang kan kita ingin ke plan A, sedangkan menurut orang tua itu plan B yang menurutnya terbaik gitu untuk kita. Kan itu suka ada perdebatan juga mengenai perbedaan pendapat gitu mengenai jalan ke depannya. Itu bagaimana, Mbak? Kalau berkaitan dengan keinginan orang tua dan keinginan kita yang berselisih, sebenarnya aku juga pernah mengalami hal tersebut ya, teman-teman. Gimana cara aku mengatasinya? Waktu itu aku juga sedikit ingin egois, mengambil keinginan aku sendiri, karena aku pikir itu adalah yang terbaik untuk aku. Dengan keinginan orang tua berselisih kan, seperti itu. Nah, hal apa sih yang harus kita lakukan? Pasti di situ ada perasaan kita sakit hati ketika hal yang kita inginkan malah ditentang oleh orang tua, seperti itu kan. Nah, yang pertama untuk mengatasinya, kita coba terima dulu kenapa orang tua menginginkan hal tersebut. Karena ketika kita sudah menerima, kita pasti akan berpikir, kenapa orang tua kita menginginkan hal itu? Dan kita jangan lupa untuk menanyakan alasannya kenapa orang tua tersebut pengennya tuh seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu keinginan orang tua inginnya ini, alasannya ini, kita akan berpikir kembali, oh jadi orang tua itu maunya itu seperti ini dan kita maunya itu seperti ini. Jadi kita ketika keinginannya itu berbeda, kita pandang dari sisi positifnya. Keinginan orang tua sisi positifnya itu apa, keinginan kita sisi positifnya itu apa, seperti itu. Nah, ketika memang tetap keinginan kita yang lebih dominan daripada keinginan orang tua, kita tetap pengen nih di keinginan kita, lalu kita tuh harus meminta bantuan kepada Allah untuk melembutkan hati orang tua, seperti itu. Karena insya Allah ketika kita sudah melibatkan Allah dalam hal itu, kita minta untuk dilembutkan agar orang tua juga mau mendengarkan keinginan kita, seperti itu. Iya. Nah, insya Allah Allah menolong. Karena aku juga mengalami sendiri, pada saat itu keinginan aku dan keinginan orang tua itu berbeda. Tapi ketika aku sudah terpuruk, aku sudah buntu, mau gimana nih, orang tua sudah kekeh. Tapi ketika itu aku berdoa kepada Allah, ya Allah lembutkanlah, seperti itu kan. Lembutkanlah hati orang tuaku. Dan qadarullahnya orang tuaku mengizinkan, seperti itu. Benar-benar kuasa Allah. Jadi ketika memang keinginan kita berbeda dengan keinginan orang tua, jangan bersedih. Bersedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Kita terima dulu sedihnya, kita pasrah dulu, lalu kita mencari solusi, kita mendengarkan alasan orang tua. Terus kita juga, kalau memang kita tetap kekeh, kita coba jelasin ke orang tua, kenapa kamu pengennya itu, sedangkan orang tua pengennya yang lain. Jadi kita jelasin baik-baik dengan bahasa tentunya yang sopan, karena itu adalah orang tua kita sendiri, seperti itu. Ketika keinginan kita berbeda dengan keinginan orang tua, kita terima aja dulu. Dan kata Mbak Cahya benar, kita jangan egois dan tanyakan dulu alasan mengapa orang tua menginginkan hal itu. Karena setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, jadi hasil sharing-sharing kita bersama Mbak Cahya hari ini, kita dapat memberikan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan sebelum memasuki ke jenjang perkuliahan, dan kita ketika merasa terlambat mengenai plan kita ke depannya, kita baru menyadarinya. Lakukan itu sesegera mungkin ketika kita menyadari bahwa itu terlambat. Jadi terima kasih Mbak Cahya untuk waktunya karena telah menyempatkan
untuk hadir di podcast Mata Najwa. Terima kasih kembali. Ya, semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton podcast ini. Jadi cukup sekian dari podcast Mata Najwa episode kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak dan teman-teman semuanya. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.